Saya Indri Nurdiana, petani dari Desa Winujanten, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan merupakan suatu kabupaten yang sangat potensial untuk ketahanan pangan, untuk tanaman padi, jagung, hortikultura, dan sayur-sayuran. Awal mula saya bertani pada tahun 2015 dengan luas lahan kurang lebih 700 persegi. Dan sampai saat ini, tahun 2020, saya mengelola kurang lebih 20 hektar lahan dengan komoditas berbagai macam yang kami tanam, yaitu diantaranya tanaman tomat, bunga kol, cabai, timun, kacang panjang, dan bawang. Saya tertarik untuk mengolah lahan pertanian ini karena prosesnya memiliki banyak keuntungan dan banyak manfaat untuk petani, khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Dan dalam hal ini, dalam proses pembudidayaan tanaman hortikultura ini, kami menerapkan teknologi yang berbeda daripada petani-petani yang lain. Seperti yang Anda lihat di lokasi ini ada berbagai macam tanaman yang kami tanam. Di antaranya adalah tanaman cabai, bunga kol, timun, dan bawang daun, dan tomat. Untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, tentunya harus diimbangi dengan cara-cara pengolahan, mulai dari pengolahan tanah, pemeliharaan, sampai dengan pemupukan. Dan itu pun kami lakukan di sini dalam teknik pengolahan tanah adalah hal yang sangat penting, yang mana proses pengolahan tanah adalah proses yang sangat menentukan dalam pertumbuhan variatif jenis tanaman yang akan kita tanam. Bahwa pengolahan tanah ini menggunakan teknik plastik atau mulsa, yang mana kekuatan dari teknik mulsa ini bisa mencapai usia 1,5 tahun. Terus kedepannya mungkin dalam pengolahan tanah ini akan bermanfaat jika suatu saat lahan pertanian yang ditanami dengan jenis hortikultura berubah menjadi jenis tanaman yang akan kita tanami dengan lahan padi. Dan nanti mungkin kita akan bisa lihat mana lahan pertanian atau tanaman padi yang tadinya sudah dijadikan lahan untuk tanaman sayuran. Dalam proses pengolahan tanaman hortikultura ini kami menggunakan sistem tumpang sari, yang mana dalam satu lahan kita bisa menanam 2 jenis tanaman. Jika dibandingkan dengan tanaman padi yang seperti pada umumnya petani lakukan, tentunya tanaman jenis hortikultura seperti cabai dan sayuran-sayuran yang lain memiliki keuntungan yang sangat banyak. Di antaranya adalah dari jumlah hasil panen yang dihasilkan. Seperti yang Anda lihat, tanaman cabai ini luasnya sekitar 80 bata, yang mana jika ditanami dengan padi, hasil panen tersebut ada berkisar di antara 800 kilo atau 8 kintal. Sementara jika kita tanami cabai ini sudah menghasilkan sekitar 1.200 kilo atau 1,2 ton. Akan menjadi nilai tambah untuk petani dalam meningkatkan pendapatan per kapita petani yang ada di Desa Winujanten. Selain keuntungan finansial yang didapatkan dari penanaman sayuran hortikultura, tentunya kita juga berharap bahwa ada sistem peremajaan dalam pengolahan tanah, yang biasanya jika tanah sudah dikelola untuk lahan pertanian seperti ini akan menjadi lebih subur jika nanti kita gunakan kembali untuk penanaman
jenis padi. Nah, nanti kita akan lihat ada padi yang kita tanam yang tanahnya adalah tanah bekas dari tanaman cabai. Kedepan harapan kami sebagai petani di Desa Winujanten, khususnya di Kabupaten Kuningan, adalah semakin banyak dan termotivasinya generasi-generasi muda yang mau menggeluti di bidang pertanian. Biar tidak usah nyanyi rumput. Ya, ke depan mudah-mudahan generasi-generasi muda di Kabupaten Kuningan mulai melirik dan mulai ikut dalam memajukan pertanian di Kabupaten Kuningan, sehingga bidang pertanian bisa dijadikan salah satu bidang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kuningan.